biasa kita sebut ini PPh pasal 21 TER ya, tarif efektif rata-rata. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke dalam edukasi ini. Oke, slide selanjutnya. Oke. Di sini kalau Bapak lihat sebenarnya latar belakang dari dikeluarkannya PMK 168 ini adalah pertama adalah semata-mata karena cara perhitungan untuk pemotongan pasal 21 dengan ketentuan yang lama itu sangat kompleks ya. Dalam arti di sini perhitungannya sangat bervariasi. Ini berbeda dengan perhitungan withholding tax lainnya. Ini seperti PPh pasal PPh final ataupun PPh pasal 23. Yang otomatis cara perhitungan yang lama dianggap sangat menyulitkan bagi wajib pajak. Nah, makanya dengan latar belakang ini maka dikeluarkanlah untuk PMK 168 ini. Ini dasar adalah turunan dari PP dari 58 tahun 2023, di mana perhitungan PMK 168 ini berlaku pada masa Januari ya, dan berlaku mulai 1 Januari 2024. Dasar hukumnya sendiri adalah pasal 21 ayat 8 Undang-Undang PPh. Ya, ini mengenai ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, makanya dikeluarkan PMK 168. Oke, selanjutnya selain latar belakang, ini adalah substansi untuk dari PMK 168 ini sendiri, di mana dengan PMK 168, yaitu Bapak Ibu sekalian bahwa ini ada simplikasi cara penghitungan. Ini semakin dilakukanlah penyederhanaan dalam perhitungan PPh pasal 21, terutama menggunakan tabel TER, tabel tarif efektif. Nah, ini khususnya untuk masa Januari sampai dengan November. Kalau untuk masa Desembernya ini masih tetap menggunakan cara penghitungan yang lama, yaitu dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Oke, yang kedua juga di sini ada penerapan kebijakan tarif efektif ini, bahwa yang perlu Bapak Ibu ingat yaitu bahwa tidak memberikan tambahan beban pajak baru. Memang pasti kalau ada peraturan baru pasti ada pro dan kontra. Yang paling penting adalah yang perlu digarisbawahi adalah bahwa aturan ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat, terutama bagi pegawai. Karena ini penghitungannya tetap kalau secara disetahunkan, nanti ini akan tetap sama, hasil akhirnya akan sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini tujuannya. Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah memberikan kemudahan, terutama ini bagi pemberi kerja ya. Terutama untuk menekan adanya kemungkinan salah hitung, karena aturan yang lama kan di sini para pemberi kerja dia akan menghitung ulang, kemudian dari penghasilan yang diterima, begitu juga penghasilan lain, termasuk yang menambah penghasilan bruto, kemudian dikurangi biaya jabatan, asuransi, PTKP, kemudian disetahunkan dibagi 12. Nah, di situ nanti baru ketahuan pajak selama sebulan. Nah, ini kemungkinan ada kesalahan hitung itu kemungkinannya lebih besar ya. Makanya di sini tujuan dari ditetapkan PMK 168 adalah tujuannya untuk kemudahan dan menekan kemungkinan dari salah hitung itu sendiri. Yang kedua adalah ini untuk check and balance, di mana memudahkan penerima penghasilan yaitu pegawai, dia melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh. Nah, terutama dengan aturan turunan dari PMK 168 sendiri adalah per 2 ya. Di sini bahwa pegawai dia berhak atas bukti potong yang dipotong oleh pemberi kerja. Nah, ini pemberi kerja memberikannya paling lama 1 bulan berikutnya. Nah, di sini makanya akan terjadi check and balance. Pegawai itu sendiri dapat mengetahui bahwa berapa sih pajak pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan dan apakah itu sudah dilaporkan. Nah, dengan adanya sistem baru ini, apalagi dengan adanya aplikasi baru di DJP Online, maka semuanya itu sudah tercatat di dalam
sistem kita. Nah, disitulah makanya tujuan dari ketiga adalah untuk pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Karena ini dihitung udah langsung di dalam aplikasi. Dan itu juga perhitungannya sangat mudah sekali, simpel ya. Nah, dengan demikian, kalau tujuan ini tercapai, maka akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel, terciptanya kepatuhan sukarela bagi wajib pajak. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah sasarannya ya dengan diterbitkannya PMK ini, pasal 21 TER, adalah mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak, pemberi kerja terutama ya. Ini ease of doing business, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, ini untuk kemudahan terutama ini dalam cara berhitung PPh pasal 21 yang simple. Dia tinggal masukkan kalau nanti Bapak Ibu masuk dalam penginputan di DJP online, di situ nanti Bapak Ibu cukup tinggal masukkan NPWP. Nah, nanti otomatis dia muncul namanya ataupun alamatnya. Begitu pula juga kalau memang ada pilihan NIK memasukkan NIK, itu tinggal dimasukkan NIK-nya plus nama sesuai dengan identitas yang ada, yaitu KTP. Setelah itu muncul, baru tinggal dia memilih jenis statusnya, apakah pegawai tetap, apakah pegawai tidak tetap, apakah dia jasa asuransi, atau jasa ahli. Nanti tinggal dipilih, nanti tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal masukkan penghasilan bruto. Nah, setelah dimasukkan bruto, kemudian klik hitung, otomatis dia nanti terhitung otomatis pajaknya berapa, dia masuk kolom TER berapa, kan di sini nanti TER ada 3 ya, TER A, TER B, dan TER C. Nah, otomatis ini untuk memudahkan, sehingga mungkin dari sisi mendukung kemudahan ini, meminimalisasi biaya bisa jadi bisa dikerjakan oleh pegawai dari wajib pajak itu sendiri karena memang mudah, dan juga untuk supaya tidak ada kos tambahan misalkan menggunakan atau meng-hire jasa profesional ya seperti konsultan dan seterusnya dan sejenisnya ya. Yang kedua adalah untuk yang jelas pasti agar berkeadilan dan berkepastian hukum. Ini udah jelas, ini bagi semua pihak stakeholder ya. Dan juga yang ketiga adalah untuk diharapkan terjadinya penguatan basis sektor perpajakan. Nah, jika nanti bukti potong itu dibuat langsung di DJP online, otomatis itu kan masuk ke database kita, DJP, yang otomatis juga nantinya ke depan, makanya ada sistem perpepulet. Nah, di sini maka datanya yang dipotong ini akan masuk otomatis ke NPWP penerima penghasilan itu sendiri. Itu nanti nextnya berhubungan dengan Cortex yang akan di-launching bersamaan dengan NIK menjadi NPWP yang direncanakan pertengahan tahun ini 1 Juli ya. Nah, ini PMK 112 yang mengatur masalah NIK menjadi NPWP. Oke, selanjutnya. Selain sasaran, nah di sini ini struktur PMK dari 168 ya. Di sini terdiri dari bab 1 sampai bab 9 yang terdiri dari 25 pasal. Bab 1 ada ketentuan umum, bab kedua adalah pemotong pajak dan penerima penghasilan, bab 3 adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ataupun pasal 26, bab 4 adalah DPP untuk 21 dan 26. Selanjutnya bab 5 adalah tarif dari pemotongan itu sendiri. Bab 6 adalah penghitungannya. Bab 7 adalah penghasilan. Nah, ini yang diatur khusus untuk pejabat negara, PNS, anggota tim, Polri, dan pensiunannya. Bab 8 nih saat terutang dan tata cara pemotongannya. Bab 9 adalah ketentuan penutup. Oke. Nah, ini kita kalau Bapak Ibu lihat di layar ini adalah tarif pasal 17 ya, ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, ini mengacu kepada Undang-Undang APP
yaitu di mana perubahan dari yang lama adalah masalah layer lapisan PKP-nya ya Bapak Ibu, jangan lupa ini sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai dengan 250 15%. Nah, kalau aturan sebelumnya kan sampai dengan 50 juta. Ini jangan sampai salah ya. Nah, ini terutama sudah diatur lewat hak ciptaker dan juga Undang-Undang HPP. Nah, dengan demikian maka di sini memang tidak ada perubahan tarif sama sekali, otomatis tidak ada penambahan beban pajak bagi masyarakat. Oke, next. Nah, ini tarif TER-nya ya Bapak Ibu. TER itu ada dua, tarif efektif bulanan dan juga tarif efektif harian. Nah, kalau untuk tarif efektif bulanan, di sini ada tiga, dibagi tiga, yaitu TER A, TER B, dan TER C. TER A sendiri ini untuk TK0, TK1, dan K0. Ini yang PTKP-nya 50 jutaan. Nah, untuk TER B, ini untuk TK2, TK3, K1, dan K2. Ini yang PTKP-nya 60 jutaan. Sedangkan TER C, ini PTKP yang 70 jutaan, yaitu untuk PTKP K3. Jadi nanti ada masing-masing ada layernya, masing-masing ada layer, nanti di situ ada batasannya masing-masing, penghasilannya berapa, nanti tarif pajaknya berapa. Kedua adalah tarif efektif harian, ini harian sampai dengan 450.000 itu dia tidak kena pajak, yaitu 0% dari penghasilan brutonya. Sedangkan 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu kena 0,5%. Nah, tarif harian ini umumnya untuk pegawai tidak tetap. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu lihat TER A, TER B, TER C. Nah, kalau lihat di TER A, di sini lapisan yang paling atas yaitu nomor 1 adalah penghasilan yang sampai dengan 5.400.000 dia tidak kena pajak. Nah, layer paling bawahnya adalah nomor lapisan 44 yaitu khusus untuk yang penghasilannya 1,4 miliar. Nah, ini tarif efektifnya adalah 34%. Yang perlu Bapak Ibu tahu, ini tidak perlu dihafal, baik itu TER A, B, ataupun C. Ini udah otomatis nanti kalau Bapak Ibu masukkan penghasilan bruto karyawannya, nanti otomatis keluar pajaknya berapa. Dia masuk ke TER A, B, atau C itu udah by system semua. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, ini sangat mudah untuk menggunakan aplikasi Ibu Pot pasal 21 ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah TER B. Selanjutnya, ini lapisan paling atasnya adalah 6,2 juta ya. Ini tidak kena pajak. Sedangkan layer yang paling tinggi yaitu layer 40, yaitu penghasilannya lebih dari 1,405 miliar, itu kena 34%. Nah, ini terlebih untuk TK2, TK3, dan K2 yang PTKP-nya 60 jutaan. Oke, selanjutnya adalah TRC. Nah, ini untuk PTKP K3. Layer pertama yang paling atas adalah sampai dengan penghasilan 6,6 juta, dia tidak kena pajak, yaitu 0% tarifnya. Sedangkan nomor 41, layer teratasnya adalah penghasilan yang lebih dari 1,419 miliar, dia kena 34%. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah pokok-pokok perubahan pengaturan. Ya, ini yang terdapat di PMK 168. Perubahan skema perhitungan, ada juga penyesuaian pengaturan. Nah, kalau dari sisi perubahan skema, ini ada perubahan seluruh skema ya. Ini penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Ini khusus untuk masa Januari sampai dengan masa November. Ini ada perubahan skema, skemanya yaitu melalui adanya penghitungan lewat TER ya. TER A, TER B, TER C, baik itu juga lewat TER harian. Nah, untuk yang masa Desember tidak ada perubahan skema perhitungan, tetap memakai tarif pasal 17. Yang kedua adalah memperluas
lingkup penghitungan pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Ini berlaku juga untuk lingkup BPJS Tenaga Kerja, Asabri, ataupun Taspen. Yang ketiga adalah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Nah, kalau sebelumnya itu jatuh langsung masuk ke SPT pribadi masing-masing, itu menjadi pengurang. Kalau di sini, jika pemberi kerjanya kerjasama dengan badan zakat memang yang sesuai yang ditentukan oleh PMK, itu dapat dipotong oleh penerima apa? Yang dipotong oleh pegawai, yang itu dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi kalau ini pemberi kerja sudah menerapkan, ya otomatis SPT tahunan orang pribadinya dia sudah bersih, sudah dipotong zakat secara langsung oleh pemberi kerjanya. Kemudian adalah menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, ini khususnya DTP. Ini berlaku untuk PNS ya, Bapak Ibu sekalian. Kecuali memang ada aturan khusus DTP ditanggung pemerintah. Kalau dulu pernah ada tahun lama itu berlaku pihak swasta, pihak wajib pajak juga dapat DTP pasal 21. Kemudian ada memungkinkan penggabungan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan. Nah, jika memang pegawai menerima penghasilan bulanan, dia juga selain itu bisa mendapat penghasilan tambahan dari perusahaan itu sendiri. Penghasilannya itu bisa langsung digabungkan, dimasukkan di dalam perhitungan pasal 21-nya. Kemudian juga ada skema penambahan pemotongan PPh pasal 21 atas natura dan atau kenikmatan. Di sini terutama memang yang tidak objek natura kenikmatan yang memang dia di luar yang diatur di PMK 66 ya, Bapak Ibu sekalian. Jika memang dia tidak memenuhi dari pengecualian yang ada, yang diatur, maka otomatis natura atau kenikmatan itu akan menjadi penghasilan penerimanya. Nah, itu bisa langsung dimasukkan dalam penghitungan PPh-nya, langsung digabungkan masuk dalam penghasilan brutonya. Mungkin masih ingat ada pembedaan khususnya untuk bukan pegawai. Di situ ada imbalan yang sifatnya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, maka dalam PMK ini tidak ada pembedaan itu lagi. Itu kan. Oke, itu dari perubahan skema penghitungan. Sedangkan dari penyesuaian pengaturan, di PMK ini juga mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. Nah, di sini adalah OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. Di sini penyesuaian juga ada menggabungkan PMK biaya jabatan atau pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian. Terus ada menambah pengecualian penghasilan yang dipotong pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat 3 PPh, yaitu mengenai bantuan, sumbangan, ataupun hibah. Kemudian penyesuaian pengurangan penghasilan bruto bukan pegawai dengan konsep dalam PMK 141 2015 ya. Nah, di sini juga ada penyesuaian menaikkan bunyi DPP, dasar pengenaan pajak, PPh pasal 21 dokter dalam Per 16 ke dalam lampiran RPMK ini, yaitu petunjuk umum. Selanjutnya adalah penyesuaian mengenai hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban membuat bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Nah, yang untuk konteks ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kapan Bapak Ibu tidak membuat bukti potong, yaitu kalau memang tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Nah, bagaimana kalau dia di bawah PTKP? Nah, selama dia mempunyai penghasilan, itu tetap harus dibuatkan bukti potong. Baik itu di bawah PTKP, walaupun nil ya Bapak Ibu, walaupun dia punya
SKB, punya DTP, nah itu tetap walaupun punya fasilitas yang hasil akhirnya menyebabkan pasal 21-nya nihil, itu tetap harus dibuatkan bukti potong. Karena di aturan turunannya yaitu Per 2, aturan turunan dari PMK 168 itu sendiri, itu tertulis memang penerima penghasilan berhak untuk menerima bukti potong. Nah, masalah teknis di lapangan itu tergantung kebijaksanaan masing-masing pemberi kerja ya. Nah, untuk selain itu ada penyesuaian pengaturan untuk LB karena pembetulan. Nah, ini LB karena pembetulan bisa dikompensasikan selain ke masa berikutnya bisa juga loncat masa. Tidak harus ke masa selanjutnya ya. Nah, di sini juga ada penyesuaian pengaturan, ini masalah pegawai negeri sipil, yaitu membuat surat pernyataan dua pemberi kerja. Ini misalkan PNS selain mendapat penghasilan dari tempat dia bekerja, dan jika dia diperbantukan di tempat kementerian lain, nah ini bisa ada kemungkinan untuk digabungkan. Nah ini harus mempunyai kewajiban membuat surat pernyataan ini sesuai dengan aturan dari PMK 168 itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu adalah ini resume skema dari PMK 168. Nah, ini resume dari semua perubahan yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah subjek penerima penghasilan. Nah, di sini ada pegawai tetap pensiunan, PNS, TNI, Polri, pegawai negeri atau pensiunan, ada juga anggota Dekom, Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, ada juga pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, ada juga peserta program pensiun atau juga mantan pegawai. Nah, ini kita lihat, nah untuk pegawai tetap dan pensiunan ataupun PNS, TNI, Polri atau PN atau pensiunan, ini untuk masa Januari sampai dengan November ini menggunakan tarif TER bulanan. Nah, ini yang seperti di awal adalah adanya perubahan cara penghitungan, yaitu masa Januari sampai dengan November dia menggunakan TER bulanan. Nah, untuk masa terakhir yaitu masa Desember dia menggunakan tetap aturan yang lama, yaitu PKP setahun dikali tarif pasal 17. Jadi perubahannya hanya untuk penghitungan masa Januari sampai dengan November. Khusus untuk, kalau Bapak Ibu lihat untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas, nah ini diterapkan per masa pajak. Jadi atas honor dan sejenis yang diterima di setiap masa pajak itu dikenakan per bulanan. Jadi Januari sampai Desember dikenakan PPh bruto dikali TER bulanan, ini bisa masuk ke TER A, TER B, ataupun TER C, ini tergantung nilai penghasilan bruto yang diterima. Nah, untuk pegawai tidak tetap, ini dibagi dua, yang Bapak Ibu perhatikan adalah jika tidak dibayar bulanan dan dibayar bulanan, ini beda perlakuan. Khusus untuk yang tidak dibayar bulanan, bisa. Nah, ini nanti dilihat Bapak Ibu batasannya. Kalau untuk Bapak Ibu sebelumnya kan kita lihat ada TER bulanan, ada TER harian. Nah, TER harian itu sendiri batasannya kan sampai dengan 450.000 dia tidak kena pajak 0%. Nah, sampai dengan 450.000 sampai dengan 2,5 juta dia dikenakan 0,5%, setengah persen kali TER bulanan. Nah, ini batasannya itu sendiri. Kalau tidak dibayar bulanan, bisa aja itu pegawai harian, bisa juga mingguan dibayarnya. Ini perlu memperhatikan batasannya 0 sampai 2,5 juta per hari. Dia PPh perhitungan pajaknya adalah pakai TER harian. Ini sesuai dengan TER harian yang batasan yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi penghasilan bruto sehari dikali TER harian. Nah, kalau penghasilannya di atas 2,5 juta per hari, dia otomatis memakai tarif
DPP-nya 50% dari PPh bruto langsung dikali tarif pasal 17. Oke? Nah, berbeda dengan untuk pegawai tidak tetap dibayar bulanan, dia langsung mengacu memakai TER bulanan. Ini disamakan dengan pegawai tetap dan pensiunan untuk masa Januari yang November yang di atas. Nah, dia langsung jadi kalau pegawai tidak tetap dibayar bulanan, dia langsung kena tarifnya pakai TER bulanan. Tinggal nanti berapa sih penghasilan brutonya dia? Apakah dia masuk ke TER A, TER B, ataupun TER C. Nah, oke, untuk yang bukan pegawai, kalau menerima atas honor dan sejenisnya, bukan pegawai ini lebih identik adalah identik yang mempunyai keahlian ya Bapak Ibu ya, tenaga ahli mungkin. Nah, ini diterapkannya per masa pajak atau pada saat terutang. Nah, ini tarifnya adalah 50% dari penghasilan bruto, ini DPP-nya dikali tarif pasal 17. Jadi lebih disimpelkan. Nanti juga seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa nanti tidak ada yang masalah berkesinambungan ataupun berkesinambungan dan juga masalah akumulasi itu juga akan dihapuskan, terutama untuk perhitungan yang contoh paling gampang adalah penghitungan penghasilan atas dokter ya. Nah, ini lebih disimpelkan, lebih sederhana. Jadi DPP-nya adalah 50% kali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Kemudian adalah peserta kegiatan. Nah, ini bisa atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan. Nah, ini diterapkan per masa pajak atau pada saat berutang. Nah, itu tarifnya adalah PPh bruto dikali langsung tarif pasal 17. Nah, begitu pula dengan peserta program pensiun. Ini kalau memang ada penarikan dana pensiun lebih awal ya, dan juga mantan pegawai, jika ada dia jasa produksi, dan tim, gratifikasi, bonus, ataupun imbalan lainnya, ini diterapkan per masa pajak. Per masa pajak, tarifnya bagaimana perhitungannya? Penghasilan bruto langsung dikali tarif pasal 17. Nah, untuk PMK 168 sendiri ya, ini resume skemanya ini udah mencakup secara global ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini Bapak Ibu adalah lebih mengarah ke pegawai tetap ataupun pensiunan, ini lebih banyak larinya ke perhitungan untuk yang paling atas, yaitu dari masa Januari November itu menggunakan tarif TER bulanan. Oke, selanjutnya. Nah, ini secara tabel seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya tentang resume skema, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Itu kapan dia masuk kategorinya, kena tarifnya berapa, apakah untuk bukan pegawai di situ ada batasan sampai dengan 2,5 juta, terus di atas 2,5 juta kena tarifnya berapa. Oke, next. Ini juga penjelasan yang sebelumnya. Oke, next. Nah, oke, ini adalah skema perubahan PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, kalau di aturan-aturan sebelumnya dari masa Januari sampai November pemisahan, jadi masa Januari sampai November tetap dihitungnya PPh bruto sebulan dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, kemudian disetahunkan, baru dikurang PTKP, dikenakan tarif pasal 17, kemudian dibagi 12. Di situ ketemu pajak per bulannya berapa. Nah, untuk masa terakhirnya juga ini sama, masa Desember, PPh bruto setahun dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi biaya pensiun, dikurangi PTKP, dikenakan tarif pasal 17. Nah, masa Desember ini tinggal pajak setahunnya berapa dikurangi PPh pasal 21 yang sudah disetor, yaitu dari masa Januari sampai November, ketemulah pajak pasal 21 masa Desember. Ini perhitungan yang lama. Sedangkan untuk perhitungan yang baru sendiri,
ini lebih disederhanakan melalui PMK 168 ini, yaitu melalui perhitungan menggunakan TER bulanan, tarif efektif rata-rata bulanan. Jadi untuk masa Januari sampai November ini akan berbeda dengan perhitungan sebelumnya. Otomatis tinggal Bapak Ibu tinggal lihat penghasilan brutonya berapa yang diterima wajib pajak, tinggal dimasukkan, nanti dihitung dia PTKP-nya berapa, dilihat akan masuk ke TER A, TER B, atau TER C, kemudian akan ketemu pajak bulanan masa yang bersangkutan. Ya, untuk PPA, sedangkan untuk PPA pasal 21-nya, dia tetap menggunakan perhitungan yang lama, yaitu penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, ataupun dikurang zakat atau sumbangan keagamaan, wajib pajak yang dibayar melalui pemberi kerja, jika memang pemberi kerja bekerja sama ya dengan badan zakat atau amal, kemudian dikurang BTKP, dikenakan tarif pasal 17, maka akan ketemu itu PPh pasal 21 setahun. Nah, untuk masa Desembernya, dia tinggal PPh pajak setahun itu dikurangi untuk pajak dari Januari sampai November dengan menggunakan sistem TER yang ada. Nah, disitulah nanti akan ketemu pajak masa Desember. Nanti pas untuk slide selanjutnya akan ada perbandingan, nanti tidak akan perbedaan sama sekali jika menggunakan skema perhitungan yang lama dengan perhitungan yang baru. Otomatis pajak setahunnya akan sama dengan menggunakan metode yang lama. Tidak ada perubahan, tidak dalam arti adalah tidak ada penambahan beban pajak tambahan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini skema untuk pegawai tidak tetap. Nah, kalau sebelumnya yaitu di bawah 450.000, ini tidak kena potong. Nah, ini sama dengan yang baru, dengan batasan di bawah 450.000, otomatis dia 0%. Ini kalau pakai terharian ya. Nah, untuk yang lama, 450 sampai 4,5 juta per bulan. Nah, tarifnya adalah 5% dikali PPh bruto dikurang 450.000 yang memang dia tidak kena pajak ya. Nah, untuk batasan 4,5 juta sampai 10.200.000, ini 5% dikurangi PPh bruto dikurangi PTKP sehari. Nah, untuk di atas 10.200.000, nah ini dia kena tarif pasal 17 dikali PPh bruto disetahunkan dikurangi PTKP. Nah, jika dibayar bulanan, dia otomatis tarif pasal 17 dikali PPh bruto dikurang PTKP. Nah, kalau dengan yang baru, dengan aturan PMK 168 ini dibuat lebih sederhana. Jadi batasannya adalah yang tadi 450.000 jika di bawah, dia nggak kena pajak 0%. 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu kena 0,5% dikali PPh bruto harian, ini ngelihat TER harian. Nah, jika di atas 2,5 juta, ini DPP-nya adalah 50% kali penghasilan bruto baru dikenakan tarif 17. Nah, kalau dibayar bulanan, nah otomatis dia pakai tarif efektif bulanan yang itu di dalamnya ada TER A, TER B, TER C. Jadi lebih disederhanakan. Oke, selanjutnya untuk yang bukan pegawai. Nah, kalau bukan pegawai, ini ada dua yang tidak, yang aturan lamanya adalah yang tidak berkesinambungan dan yang berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan, itu dikenakan DPP-nya ada 50% kali PPh bruto, kemudian dikalikan pasal 17. Nah, untuk yang berkesinambungan, ini tergantung ada yang mempunyai NPWP ataupun yang tidak mempunyai NPWP. Kalau mempunyai NPWP, otomatis DPP-nya itu 50% kali bruto dikurangi PTKP, nah ini bersifat kumulatif, baru dikali tarif pasal 17. Nah, jika dia tidak punya NPWP, jadi langsung aja DPP-nya 50% kali penghasilan bruto dikali pasal 17. Nah, ini sifatnya kumulatif. Nah, dengan aturan baru,
Ini lebih disederhanakan, jadi dihapusnya masalah tidak berkesinambungan dan berkesinambungan, jadi cukup dia DPP-nya, PPh bruto, penghasilan bruto dikali 50% langsung dikali tarif pasal 17. Jadi lebih disederhanakan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pasal 21 subjek lainnya, nah jika aturan sebelumnya, ini khusus ada peserta kegiatan ya. Peserta kegiatan dulunya sebelumnya adalah penghasilan bruto dikali pasal 17. Nah, untuk pegawai yang menarik uang dari dana pensiun, terus juga ada mantan pegawai menerima bonus, ataupun dewan pengawas, dewan komisaris yang tidak merangkap pegawai, jika dia menerima penghasilan, maka tarifnya adalah penghasilan bruto dikali pasal 17. Nah, ini sifatnya kumulatif. Nah, ini aturan sebelumnya. Nah, untuk aturan yang baru, maka lebih disederhanakan, maka peserta kegiatan ataupun pegawai yang menarik uang terkait pensiun, yaitu hubungannya dengan dana pensiun, dan juga mantan pegawai yang menerima bonus, ini langsung tarifnya penghasilan bruto dikali pasal 17. Nah, untuk dewas, dewan pengawas, dewan komisaris yang menerima penghasilan tidak tetap teratur, maka dia dikenakan TER bulanan. Ini tergantung penghasilan brutonya. Apakah bisa masuk ke TER A, B, ataupun C. Selanjutnya, nah kalau Bapak Ibu lihat di layar, Bapak Ibu di sini adalah dia perbandingan ya, persandingan perhitungan penghasilan PPh pasal 21 jika menggunakan aturan yang baru yaitu TER dan juga perhitungan dengan ketentuan yang lama, ya ini dengan asumsi bahwa penghasilannya tetap dari Januari Desember tetap, ini tidak ada THR ataupun bonus, kemudian status PTKP-nya K0. Nah, di sini tabel TER-nya masuk ke A, nah iuran pensiunnya 100.000 per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat perbandingannya, hasil akhirnya memang secara bulanan mungkin dari masa Januari November itu dia naik turun, ada kelebihan ada kekurangan antara perbandingan antara memakai TER yang aturan baru ataupun memakai yang lama. Tetapi jika dilihat perhitungan selama setahun, hasil akhirnya adalah sama. Otomatis intinya adalah tidak ada penambahan beban pajak baru ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini juga penerapan ini memang tidak menimbulkan beban pajak dalam 1 tahun untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini masalah lapisan yang ada di TER A maupun di TER A ya, khususnya lapisan yang paling rendah. Nah, penghasilan sampai dengan 54 juta, dia kan tidak kena pajak 0%. Ini lapisan terendah ini adalah masih lebih tinggi dibandingkan dengan UMR yang ada, khususnya di sini DKI Jakarta. DKI Jakarta sendiri adalah UMR tertingginya adalah 5.067.381. Sedangkan PPh pasal 21 yang tidak kena pajak ini lapisannya sampai dengan 5.400.000. Oke, selanjutnya. Nah, inilah contoh penerapannya. Cara perhitungan secara simpel, sederhana. Bapak Ibu bisa lihat di sini Tuan R bekerja pada perusahaan ABC. Dia memperoleh gaji sebulan 10 juta serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan, ya berarti PTKP-nya K0. Nah, kalau dilihat dalam perhitungan bulanan dengan ketentuan sebelumnya, otomatis gajinya sebulan 10 juta, kemudian dikurang biaya jabatan 5% dikali 10 juta, yaitu kena 500.000.
Ini batasan maksimalnya 6 juta ya setahun ya untuk biaya jabatan. Kemudian dikurangi biaya pensiun, iuran pensiun dia sebulannya 100.000, otomatis penghasilan neto sebulan adalah 9.400.000. 9.400.000. Nah, kemudian dihitung penghasilan neto setahun, tinggal dikali 12, bertemu 112.800.000. Kemudian dikurangi PTKP yaitu K0 yaitu 58.500.000, hasilnya adalah PKP setahun adalah 54.300.000. Kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17, yaitu masih dalam lapisan layar 1, yaitu pertama yaitu kena 5%, karena layar pertama adalah 0 sampai 60 juta ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu kena 5%, dapat pajak setahunnya adalah 2,715 juta. Nah, untuk per bulannya tinggal dibagi 12, jadi sebulannya kena 226.250. Nah, kita sandingkan kalau memakai aturan yang baru PMK 168 memakai TR bulanan. Nah, untuk Januari sampai November sendiri karena dia 10 juta, dia di sini masuk kena tarif efektif 2%. Ini Bapak Ibu bisa lihat di kolom keterangan, masuk tabel A baris 9. Jadi tarifnya kena 2%. Jadi masing-masing tiap bulan yaitu masa Januari, Februari dan seterusnya sampai dengan masa November, pajak pasal 21 yang dipotong itu sebesar 200.000 sebulan. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan tarif yang lama, dia bisa dipotongnya lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan yang lama, 226.250. Tapi jika dihitung nanti untuk disetahunkan, untuk masa Desember, maka akan dihitung ulang sesuai dengan perhitungan yang lama, akan didapat pajak terutangnya adalah 2.715 yang dikurangi yang sudah dibayar, yaitu Januari November kan dipotong 200, tinggal dikali 12, otomatis masa Desembernya dia akan dipotong 515. Intinya hasil lahirnya adalah PPh untuk pasal 21 yang dipotong selama setahun, baik menggunakan metode tarif efektif ataupun yang sebelumnya, ini tidak terdapat perbedaan. Bahwa tidak lebih sederhana, tidak terdapat beban pajak yang baru, tidak berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang masalah pegawai tetap, ini masuk apa aja. Bapak Ibu bisa lihat, pegawai tetap ini meliputi pegawai yang menerima memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak, kemudian yang berkewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Kemudian ada pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Nah, ini nanti contoh-contohnya Bapak Ibu ada di dalam lampiran PMK 168 khusus untuk situasi kondisi yang ada, masalah pegawai tetapnya. Terus ada juga pegawai tetap yang memiliki kewajiban sebelumnya ya, kewajiban subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan, nah bagaimana perlakuannya. Kemudian juga berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Bisa juga dia nanti meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berarti kewajiban pajak subjektifnya dia sudah hilang. Nah, nanti perhitungannya bagaimana? Pegawai tetap menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Nanti perhitungannya bagaimana? Pegawai tetap menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh 21-nya terutang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, ini bisa secara ditanggung pemberi kerja kan bisa keseluruhannya itu ditanggung ataupun sebagian. Nah, ada juga pegawai yang menerima memperoleh tunjangan pajak. Nah, ini tunjangan pajak kalau memang dia tunjangannya dia
bukan secara menyeluruh. Ini antara yang sebelumnya ini mirip, yang ini seluruh, yang ini tunjangan pajak mungkin sebagian. Yang terakhir adalah penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pegawai. Nah, ini sesuai ketentuan PMK 66 tentang natura dan kenikmatan. Selama dia tidak memenuhi ketentuan dari PMK 66, maka otomatis menjadi penghasilan dari penerima penghasilan itu sendiri, yaitu bagi pegawainya. Selanjutnya, nah ini ada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas. Kalau dia memperoleh penghasilan secara tidak teratur, nah juga nanti ada pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini ya poin pentingnya adalah apakah dibayarnya secara bulanan atau tidak secara bulanan. Ini sangat menentukan dalam perhitungannya. Dan juga berkaitan dengan batasannya 0 sampai 2,5 juta ataupun 2,5 juta ke atas. Ada juga yang bukan pegawai, ini berhubungan dengan keahlian, yaitu jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ada dokter yang melakukan praktek di rumah sakit dan atau klinik. Ada juga pemberian jasa yang dalam memberi jasanya memperkerjakan orang lain sebagai pegawai dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Juga diatur ada peserta kegiatan, mantan pegawai, WP luar negeri. Nah, ini nanti yang kena pasal 21. Nanti juga di situ mempunyai kewajiban ada TIN, apa, tax identity number-nya, ada juga SKD-nya jika diperlukan. Juga ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Nanti contohnya akan dibawakan oleh teman saya. Mungkin juga nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri untuk selengkapnya di lampiran PMK 168 itu sendiri. Selanjutnya, oke, selanjutnya ini pajak kuat APBN sehat. Untuk masalah contoh nanti akan dibawakan oleh teman saya, Pak Burhan. Selain contoh perhitungan nanti juga akan dibahas masalah aplikasi di DJP online. Aplikasinya sangat simple, sangat sederhana. Bapak Ibu cuman memasukkan NPWP, otomatis dia akan keluar nama dan alamatnya. Begitu juga jika dia menggunakan NIK, tinggal memasukkan status pegawainya, apakah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, asuransi ataupun tenaga ahli, tinggal memasukkan penghasilan bruto, otomatis pajak pasal 21-nya keluar. Nah, ini sangat sederhana sekali. Yang menurut saya ini sangat efisien dan sangat mempermudah untuk pemberi kerja dalam menghitungnya. Oke, kemudian sebelum saya serahkan ke teman saya serahkan ke host terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.